Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para kaum muslimin, muslimat, pecinta ilmu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini buat selingan saya akan membacakan kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Jadi Ar-Rahmah di dalam ilmu tib dan hikmah. Tib ini adalah ilmu kedokteran, hikmah adalah ilmu hikmah. Yang mana dikaryakan atau taklif atau musonifnya adalah Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi kitab ini adalah karya dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau ini ulama yang multifungsi, menguasai beratus-ratus ribu hadis. Jadi kalau ada orang yang bilang orang yang sekaliber Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi, bahkan Imam Abdurrahman As-Suyuti tidak mungkin untuk mencetak kitab Al-Hikmah. Ini saya kasih rujukannya bahwa para hukama terdahulu, walaupun beliau ini adalah seorang Al-Hafidh, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ini adalah seorang Al-Hafidh yang hafal ratusan ribu hadis. Karena kecintaannya kepada umat Islam, beliau membuat kitab yang mana kitab ini berkecimpung di dalam kitab tib dan hikmah. Jadi bisa dipastikan kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti, walaupun karyanya banyak, baik itu kitab fikih, kitab hadis, dan kitab-kitab yang lain, beliau sempat mengkaryakan kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, kitab yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran dan kitab hikmah. Apakah kitab ini menjurus kesirikan? Mungkin Anda bisa menganalisa dan memberi penilaian sendiri. Apakah kitab di sini yang menjelaskan tentang pengobatan-pengobatan, Baik, ini kalau kita lihat di dalam kitabnya ini, untuk daftar isinya menjelaskan tentang tata cara untuk mengobati, mengobati badan dan lain-lain, seperti sakit kepala, sakit perut, sakit dada, sakit jeruan, dan lain-lain. Itu sudah ada pengobatannya dan tata cara solusi untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Di dalam kitab ini juga kita akan jumpai, di situ juga ada Wifik Musalas Goyali, yaitu Ba Todin Ya Hajin Wahin. Ba Todin atau 294 Ya Hajin Wahin, Nah, apakah adanya model Wifik atau raja semacam ini itu syirik? Pasti imam sekaliber Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak akan menjerumuskan kita umat Islam mengajarkan hal-hal yang berbau syirik, Ini juga kalau dilihat dalam
kitabnya tentang mengobati sihir, pasti di situ disertakan Raja Sulaimani atau Khotam Sulaiman. Nah, ini semacam ini. Adapun Anda bilang bahwa kitab ini menjurus kesyirikan, nah itu mungkin kurang pemahaman Anda tentang kitab-kitab para ulama-ulama Yaman dulu ya. Yang mana dengan kitab-kitab tersebut bisa diambil kemanfaatannya oleh umat Islam. Umat Islam yang berpandangan bahwa kitab ini menjurus kesyirikan itu akan mengalami kemunduran dalam pemikiran ya. Jadi kalau memvonis kitab ini itu menjurus kesyirikan, maka pemikiran umat Islam nanti akan mundur jauh ke belakang, tidak akan maju-maju. Ini sekilas tentang apa yang ada di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib wal Hikmah karya dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Untuk kitabnya sendiri lumayan tebal ya. Kitabnya lumayan tebal. Di sini buat selingan dari kitab Mujirobati Robi, saya akan mengkaji tentang bab yang ke 134 ya, al-babu rabi' wa salasuna wal mi'ah, bab yang ke 134 di halaman 145 ya. Li goldid dakari krana ngrasake dakar utawa kemaluane sampeyan. Pamang monggo tawi sapane wong kana iku ana apa dakaruhu dakareman iku sogiron kang cilik warodalan ngarepake sapa man ayu kabira ing ing to gedhekake sapa man wate kula dadi kuat sapa man aljima ing jima bersetubuh wal yodal iku mongko ngosok-ngosokake sapa man ing dakar qoblal jima iklawan qoblal jima yang dalam sadurunge jima bima fatirin kelawan banyu kang anget atayah miyah hingga panas apa dakar wajirilan mlaku lumaku fi ing dalam dakar apa damu getih wasanulan dadi panas apa dakar wayu gladulan dadi gedhe apa dakar cuma ayam sahhu mongko nuli ngusap sapa man ing dakar ngusap badha dalika ing dalem sawise mengkono yugalit gede bim asalin kelawan madu wazan jabil lan jahi al murabi kang den parut kurang wawu jabil lan jahi al murabi kang den parut wa ya taqaddam lan nekani sapa man al jima ing jima benal mar'ata mengko sedune wong wadon iku ya taladzatu iku ya taladzu dadi ngrasa enak sapa al mar'ah bi sapa bil mar'ah ladatan kelawan ladat adimatan kang agung hatta latakudu engko parek sapa sapa si mar'ah iku tatruguhu ninggal sapa mar'ah ing man yanjilu hale metu manine sapa man anha saking mar'ah yanjilu injal utawa metu manine sapa man anha saking mar'ah. Jadi tata cara untuk supaya dakarnya biar gede, barang siapa yang dakarnya kecil dan ingin dakarnya itu berubah jadi gede dan kuat untuk melakukan setubuh atau bersenggama, maka sebaiknya dakarnya ini Anda gosok-gosok sebelum melakukan hubungan badan. Jadi sebelum jima atau bersetubuh itu Anda gosok-gosok diurut-urut dengan air hangat sehingga batang kemaluan Anda itu jadi panas dan di dalam
batang kemaluan Anda ini darahnya sudah mengalir ya. Jadi anget batang kemaluannya. Kemudian setelah besar Anda usapkan di batang kemaluan Anda ini menggunakan madu dan jahe yang sudah Anda parut. Jadi madu dan jahe itu Anda campur, kemudian Anda gosok-gosokkan ke batang kemaluan Anda. Kemudian Anda basuh menggunakan air ya. Terus Anda lakukan hubungan badan. Maka kalau itu Anda kerjakan, istri Anda akan merasa enak, ladat, dengan ladat yang sangat-sangat enak, sehingga istri Anda ini tidak akan mau ditinggal ya, layaka duta tergo, nggak mau ditinggal, sehingga Anda keluar sperma, mengeluarkan spermanya di dalam farji atau kemaluan istri Anda. Karena saking enaknya, jadi perempuan atau wanita atau istri Anda ini nggak mau melepaskan pelukannya kepada Anda, sehingga Anda ini mengeluarkan spermanya ke dalam vagina atau misf-nya istri Anda. Jadi karena saking enaknya, karena mungkin besar, perkasa, jadi istri nggak akan melepaskan Anda kecuali Anda sudah menuntaskan atau di situ sudah orgasme atau sudah mendaki puncaknya. Nah, baru keluar spermanya, baru mungkin istri Anda ini akan meninggalkan atau melepaskan rangkulan pas waktu bersetubuh atau bersenggama tersebut ya. Ini bahasa kitabnya semacam itu, bukan ngajarin Anda kata-kata kotor atau jorok, tapi kurang lebihnya translate ke kitab aslinya itu semacam itu ya.